Pada malam itu, suamiku mengumumkan perceraian dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya yang tampan namun angkuh. Di depan seluruh keluarga besarnya yang berkumpul di ruang tamu mewah kami, dia melempar selembar kertas bermaterai tepat ke arah wajahku. Dia merasa berada di atas angin, mengira bahwa aku hanyalah seorang istri tidak berguna yang menumpang hidup pada kejayaannya selama 3 tahun ini. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa beberapa menit sebelum dia melangkah masuk ke rumah ini, aku telah menekan satu tombol di ponselku. Sebuah tombol yang secara mutlak menutup seluruh akses aset senilai 800 miliar rupiah yang selama ini menopang bisnisnya, gaya hidup mewahnya, dan kesombongan keluarganya. Mereka tidak tahu bahwa badai kehancuran mereka baru saja dimulai, dan helikopter pribadi dengan logo emas keluargaku sudah bergerak mendekat untuk menjemputku dari neraka ini. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe ke channel Istri Broken Heart, kami doakan agar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya dari berbagai arah yang tak terduga. Amin, amin, amin. Semua kepedihan ini bermula dari keputusanku untuk merendah. 3 tahun yang lalu, aku setuju untuk menyembunyikan identitas asliku demi sebuah janji pernikahan yang kukira akan membawa kebahagiaan sejati. Hari ini, aku duduk di sofa ruang tengah yang sunyi, menatap layar televisi besar yang menampilkan sosok suamiku, Rendra Pratama. Di sana, di bawah sorotan lampu kamera yang terang, Rendra berdiri dengan setelan jas mahal buatan desainer ternama, tersenyum lebar ke arah para wartawan yang berebut mengajukan pertanyaan. Dia baru saja dinobatkan sebagai pengusaha muda paling berpengaruh tahun ini karena berhasil mengekspansi bisnis properti keluarganya hingga berkembang sangat pesat. Dengan nada suara yang dibuat-buat agar terdengar berwibawa, Rendra berbicara ke arah mikrofon, mengklaim bahwa semua kesuksesan luar biasa ini adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri, visi jenius yang dia miliki, dan ketajaman bisnis yang dia banggakan. Dia sama sekali tidak menyebutkan bahwa modal awal untuk menyelamatkan perusahaannya yang nyaris bangkrut 3 tahun lalu berasal dari dana hibah tanpa syarat yang kukirimkan secara rahasia melalui pengacara pribadiku. Dia juga tidak menceritakan kepada media bahwa setiap kontrak besar yang dia menangkan adalah hasil dari memo rahasia yang kukirimkan kepada para petinggi korporasi besar yang sangat menghormati mendiang ayahku. Bagi dunia luar, Rendra Pratama adalah seorang jenius keuangan, sedangkan aku hanyalah Gisela, istri rumahan biasa yang beruntung karena dipersunting oleh seorang miliarder baru. Suara derit pintu depan yang berat memecah lamunanku. Aku segera mematikan layar televisi saat mendengar langkah kaki yang kasar melintasi lantai marmer ruang tamu. Rendra melangkah masuk ke dalam rumah dengan ekspresi wajah yang lelah namun penuh dengan keangkuhan yang biasa dia tunjukkan setiap hari. Tanpa menyapaku, tanpa menatap mataku, dia melemparkan jas wol mahalnya ke arah sofa tempatku duduk. Jas itu meluncur dan jatuh begitu saja ke atas lantai yang dingin, seolah-olah aku adalah seorang pelayan yang memang bertugas untuk memungut pakaian kotornya. Aku menarik napas dalam, berusaha meredam rasa sesak yang mulai mencengkeram dadaku. Aku membungkuk, mengambil jas mewah itu dengan perlahan, lalu menggantungnya dengan rapi pada tempatnya. Aku kemudian mendekati Rendra yang kini sudah menghempaskan tubuhnya ke atas sofa kulit impor, melonggarkan dasinya dengan gerakan yang sangat kasar seolah-olah seluruh dunia sedang berutang budi padanya. Aku bertanya dengan suara yang sangat lembut, menanyakan bagaimana jalannya wawancara tadi dan apakah dia ingin aku membuatkan sesuatu untuk meredakan lelahnya. Namun, Rendra hanya mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya ke udara dengan gerakan mengusir yang sangat merendahkan, bahkan tanpa mau memandang wajahku. Dia menuntut agar aku segera membuatkannya secangkir kopi hitam tanpa gula, dengan suhu yang harus sangat pas, tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Aku berjalan ke dapur dengan langkah tenang, menyiapkan kopi kesukaannya dengan presisi tinggi yang selalu kujaga selama 3 tahun pernikahan kami. Ketika aku kembali dan meletakkan cangkir porselen itu di atas meja kaca di hadapannya, Rendra mengambilnya lalu menyesapnya sedikit. Detik berikutnya, dia meletakkan cangkir itu kembali dengan bantingan yang cukup keras, hingga cairan hitam di dalamnya memercik keluar, mengotori permukaan meja kaca yang baru saja kubersihkan. Rendra menatapku dengan mata yang penuh dengan kilatan amarah dan kejengkelan yang tidak beralasan. Dia mulai mengomel dengan suara keras, mengatakan bahwa kopi yang kubuat terlalu pahit dan suhunya sudah sangat turun. Dia menuduhku tidak bisa melakukan satupun pekerjaan sederhana dengan benar, padahal menurutnya,
aku tidak memiliki kesibukan lain selain berdiam diri di dalam rumah mewah yang dia sediakan ini. Kata-kata yang keluar dari mulutnya mulai menajam, mengarah pada hal yang selalu dia gunakan untuk menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri. Rendra mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dengan pandangan meremehkan yang menusuk hingga ke dalam tulang. Dia berkata dengan nada mengejek bahwa dengan otak kecilku yang tidak berpendidikan tinggi ini, sangat wajar jika aku tidak bisa memahami instruksi yang sangat sederhana sekalipun. Dia mengingatkanku dengan nada suara yang penuh penekanan dan kesombongan, bahwa jika bukan karena kebaikan hatinya dan keluarganya yang bersedia menikahiku, aku dan perusahaan kecil peninggalan mendiang ayahku pasti sudah membusuk di jalanan karena bangkrut. Dia mengklaim dengan sangat percaya diri bahwa dialah penyelamat finansial keluargaku, bahwa uang dan kekuasaannya lah yang membuatku bisa menikmati segala kemewahan hidup dan bernapas lega hingga hari ini. Dia merasa telah menjadi dewa penolong yang seharusnya ku sembah setiap waktu. Aku hanya berdiri diam di hadapannya, menatap wajah suamiku yang tampak begitu asing dan penuh dengan racun kesombongan. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang akhirnya patah setelah sekian lama bertahan. Namun bersamaan dengan rasa sakit itu, sebuah kekuatan baru yang sangat dingin mulai bangkit dari dalam diriku. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang penuh kepuasan egois, menyadari dengan sepenuhnya bahwa waktu untuk berpura-pura dan bersabar telah berakhir. Rendra benar-benar tidak tahu siapa aku sebenarnya, dan dia sama sekali tidak pernah menyadari dari mana seluruh aliran dana misterius yang menyelamatkan bisnisnya itu berasal. Dia mengira dia adalah raja, tanpa menyadari bahwa akulah yang memegang mahkota dan seluruh tahtanya. 2 hari setelah kejadian menyakitkan di ruang tamu itu, Rendra memintaku untuk bersiap-siap. Dia tidak mengatakannya dengan kelembutan seorang suami yang ingin mengajak istrinya keluar, melainkan dengan nada perintah yang biasa dia gunakan untuk menyuruh para pekerja di rumah ini. Dia mengatakan bahwa malam ini ada acara makan malam keluarga besar yang sangat penting di sebuah restoran bintang 5 yang sangat mewah di pusat kota. Ibu mertuaku, Ibu Kartika, juga akan hadir di sana bersama beberapa kerabat dekat mereka. Aku hanya mengangguk pelan, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membantah atau bertanya lebih lanjut. Aku memilih untuk mengenakan sebuah gaun satin berwarna hitam polos, sangat sederhana, tanpa perhiasan mencolok yang biasa dipamerkan oleh keluarga Rendra saat menghadiri acara sosial. Aku membiarkan rambut hitamku terurai dengan rapi, memulas wajahku dengan riasan yang sangat tipis, hanya sekadar agar tidak terlihat terlalu pucat. Ketika Rendra melihatku turun dari tangga, dia hanya mendengus sinis dengan pandangan mata yang sangat meremehkan. Dia berkomentar bahwa penampilanku sangat kusam dan sama sekali tidak sebanding dengan kelas sosial keluarganya yang kini sedang berada di puncak kejayaan. Dia mengatakan bahwa aku selalu berhasil membuatnya malu di depan rekan bisnisnya, namun dia menambahkan dengan senyum misterius bahwa malam ini adalah pengecualian karena segalanya akan segera berakhir dengan sangat indah bagi dirinya. Aku tidak menanggapi ucapan kasarnya itu, aku hanya berjalan dengan tenang di belakangnya, mengikuti langkah kakinya menuju mobil mewah yang dia kendarai dengan keangkuhan yang meluap-luap di sepanjang jalan. Sesampainya di restoran mewah yang telah dipesan secara khusus itu, kami dituntun oleh pelayan berpakaian rapi menuju sebuah ruangan privat yang sangat luas dan tertutup dari pengunjung lain. Di dalam ruangan yang beraroma kayu cendana mahal itu, Ibu Kartika sudah duduk dengan anggun di kursi utama. Beliau mengenakan kebaya sutra dengan sulaman emas yang sangat rumit, dilengkapi dengan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan jemarinya yang keriput. Begitu aku melangkah masuk ke dalam ruangan, tatapan matanya langsung menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang sangat merendahkan, seolah-olah kehadiranku mengotori keindahan ruangan tersebut. Ibu Kartika menyapa putranya dengan senyuman yang sangat hangat dan penuh kebanggaan, namun ketika matanya tertuju padaku, senyuman itu langsung lenyap seketika, digantikan oleh kerutan kejengkelan di dahinya yang dilapisi bedak tebal. Beliau berkata dengan suara yang cukup nyaring, menyindir bahwa menantunya ini memang tidak pernah tahu cara berpakaian yang pantas untuk tempat sekelas ini. Beliau memuji Rendra yang dianggapnya begitu sabar menghadapi seorang istri yang hanya menjadi beban tidak berguna dan tidak bisa membawa keuntungan apapun bagi nama besar keluarga mereka. Aku hanya tersenyum tipis, sangat tenang, lalu mengambil tempat duduk di kursi yang berseberangan dengan mereka berdua. Pelayan mulai menyajikan berbagai hidangan pembuka yang sangat mahal, namun suasana di meja makan itu terasa sangat dingin dan mencekam. Rendra sama sekali tidak menyentuh makanan yang ada di hadapannya.
dia justru mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam pekat dari dalam tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja kaca dengan suara bantingan yang cukup keras, hingga membuat sendok dan garpu perak di sampingnya berdenting. Rendra menatapku dengan senyuman kemenangan yang sangat lebar, sebuah senyuman yang penuh dengan kepuasan egois, seolah-olah dia baru saja menaklukkan seluruh dunia di bawah kakinya. Dia mendorong map hitam itu ke hadapanku dengan gerakan jari yang sangat lambat namun penuh penekanan. Di dalam map tersebut, terdapat beberapa lembar kertas tebal yang berisikan dokumen rapat umum pemegang saham dari perusahaan kecil peninggalan mendiang ayahku, yang tampak sangat resmi dengan berbagai cap dan tanda tangan. Rendra menjelaskan dengan nada suara yang penuh kepuasan, bahwa dia telah berhasil mengambil alih seluruh sisa saham milik mendiang ayahku secara mutlak. Dia mengklaim bahwa melalui keputusan rapat umum pemegang saham yang baru saja diadakan secara sepihak oleh Dewan Direksi, posisiku di perusahaan itu telah sepenuhnya dihapus dan tidak lagi diakui. Dia menunjukkan lembaran yang menyatakan bahwa seluruh aset berharga milik keluargaku kini telah dialihkan secara hukum di bawah nama perusahaan miliknya, sebagai bentuk ganti rugi atas seluruh bantuan finansial yang selama ini dia klaim telah dia berikan untuk menyelamatkan hidupku. Dia tertawa kecil dengan sangat puas, menyebutku sebagai wanita bodoh yang tidak pernah membaca dokumen keuangan dengan teliti dan hanya bisa menerima nasib. Ibu Kartika ikut tertawa di sampingnya, menambahkan dengan nada mengejek bahwa seorang wanita yang hanya bisa berdiam diri di rumah memang tidak pantas memiliki aset berharga apapun, dan sudah sepatutnya menyerahkan seluruh harta itu kepada suaminya yang jauh lebih cerdas dan berkuasa dalam dunia bisnis. Aku menatap lembaran kertas itu dengan sangat teliti, membaca setiap kalimat yang tertulis di sana dengan kepala dingin. Di sana memang tertera tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tanganku, sebuah pemalsuan dokumen yang sangat berani dan terencana dengan sangat rapi oleh Rendra dan tim hukumnya. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa dokumen yang mereka banggakan ini tidak lebih dari selembar kertas sampah yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan pengadilan. Karena seluruh kepemilikan perusahaan peninggalan ayahku sebenarnya sudah dialihkan ke dalam sebuah perusahaan holding raksasa yang aku miliki secara rahasia jauh sebelum aku menikah dengannya. Aku bahkan sengaja membiarkan mereka bermain dengan dokumen palsu ini, agar mereka merasa berada di atas angin, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Namun, aku memilih untuk tetap diam dan tidak membongkar kebenaran itu sekarang. Aku ingin menikmati kebodohan mereka yang begitu murni hingga ke detik terakhir. Rendra kemudian merogoh saku jas wol mahalnya dan mengeluarkan selembar kertas lain yang tampak sangat bersih dan rapi. Kali ini, dokumen itu adalah surat perjanjian perceraian yang sudah ditandatangani olehnya di atas meterai. Rendra menatapku dengan mata yang sangat dingin, tanpa ada sedikit pun sisa rasa bersalah, kasih sayang, atau penyesalan atas 3 tahun pernikahan yang telah kami lalui bersama dalam satu atap. Dengan suara yang sangat lantang, tegas, dan penuh dengan kesombongan di hadapan ibunya yang terus tersenyum puas, Rendra menjatuhkan talak kepadaku secara langsung. Dia berkata dengan suara yang bergetar karena rasa puas, menyatakan bahwa mulai malam ini, dia secara resmi menceraikanku dan memutuskan seluruh hubungan pernikahan kami. Dia menyatakan dengan sangat jelas bahwa aku tidak lagi memiliki hak apapun atas dirinya, atas rumah mewah tempat kami tinggal selama ini, atau atas sepeser pun uang yang ada di dalam rekeningnya. Dia menuntut agar aku segera mengambil pena dan menandatangani surat perceraian itu sekarang juga, lalu pergi meninggalkan kehidupannya yang megah tanpa membawa barang berharga apapun selain pakaian yang sedang melekat di tubuhku malam ini. Ibu Kartika menimpali ucapan putranya dengan suara yang penuh kemenangan, mengatakan bahwa aku harus tahu diri dan bersyukur karena mereka tidak menuntut ganti rugi secara materi atas semua makanan lezat, pakaian, dan fasilitas mewah yang telah aku nikmati secara cuma-cuma selama 3 tahun menjadi bagian dari keluarga mereka. Mereka benar-benar sangat yakin bahwa dengan menjatuhkan talak dan merampas seluruh perusahaan peninggalan ayahku, mereka telah berhasil menghancurkan hidupku sepenuhnya, hingga aku tidak akan bisa bangkit lagi. Mereka berdua duduk dengan tegak, menanti reaksiku dengan mata yang berbinar penuh harap. Mereka sangat ingin melihatku menangis histeris, memohon ampun, bersujud di bawah kaki Rendra, dan memohon dengan air mata yang bercucuran agar pernikahan ini tidak diakhiri. Rendra bahkan sudah menyilangkan kedua tangannya di dada dengan angkuh, siap untuk menolak segala bentuk permohonanku dengan kata-kata yang paling kejam yang sudah dia persiapkan sejak lama. Namun, apa yang sangat mereka nantikan sama sekali tidak terjadi di dalam ruangan sunyi itu. Aku tidak menitikkan air mata satu tetes pun, bahkan mataku sama sekali tidak berkaca-kaca.
Wajahku tidak menunjukkan rasa panik, sedih, kecewa, atau ketakutan yang mereka harapkan dapat memuaskan ego mereka. Aku justru menarik napas dalam-dalam dengan sangat tenang, merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa mengalir deras di dalam dadaku yang selama ini terasa sesak. Seluruh beban berat yang selama 3 tahun ini menghimpit pundakku seolah-olah lenyap ditiup angin dalam sekejap mata. Aku bersyukur kepada Allah di dalam hatiku, karena hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba juga dengan cara yang sangat mudah melalui kebodohan mereka sendiri. Aku mengulurkan tanganku yang sangat tenang, mengambil pena emas mahal yang diletakkan Rendra di atas meja kaca dengan gerakan yang sangat anggun. Aku menatap wajah suamiku untuk yang terakhir kalinya sebagai seorang istri, lalu mengalihkan pandanganku ke arah wajah Ibu Kartika yang kini tampak mulai menunjukkan sedikit kebingungan melihat ketenanganku yang tidak biasa ini. Dengan gerakan tangan yang sangat tegas, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam jemariku, aku membubuhkan tanda tanganku di atas surat perceraian tersebut dengan sangat rapi. Aku juga menandatangani dokumen pengalihan aset palsu yang mereka sodorkan tadi tanpa banyak bicara, membiarkan mereka percaya bahwa mereka telah memenangkan permainan ini untuk sementara waktu. Setelah selesai menandatangani semuanya, aku meletakkan pena emas itu kembali ke tempatnya dengan sangat perlahan dan rapi. Aku menatap mereka berdua dengan sebuah senyuman manis yang sangat tulus, sebuah senyuman yang belum pernah mereka lihat selama 3 tahun pernikahan kami, senyuman seorang pemilik tahta yang sesungguhnya yang sedang menyaksikan para pelayannya bermain-main dengan mahkota palsu. Aku mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Rendra karena telah membebaskanku dari ikatan pernikahan yang selama ini terasa seperti penjara yang sangat menyiksa lahir dan batin. Aku bangkit dari kursi tempatku duduk, merapikan gaun hitamku dengan sangat tenang, lalu mengambil tas kecilku tanpa menyentuh makanan mahal yang ada di hadapanku. Rendra dan ibunya hanya bisa terpaku membisu di kursi mereka, menatap kepergianku dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kebingungan, kekosongan, dan kemarahan yang tertahan, karena mereka sama sekali tidak mendapatkan drama keputusasaan yang sangat mereka dambakan dari diriku. Mereka tidak pernah menduga bahwa dengan menandatangani lembaran kertas-kertas ini, aku baru saja menyetujui awal dari kehancuran total seluruh kerajaan bisnis yang sedang mereka banggakan malam ini. Langkah kakiku terasa sangat ringan saat melewati pintu kaca restoran mewah itu. Angin malam yang dingin langsung menyapa kulit wajahku, membawa kesegaran yang sudah sangat lama tidak aku rasakan di dalam hidupku. Di belakangku, di dalam ruangan ber-AC yang hangat dan dipenuhi aroma makanan mahal, Rendra dan ibunya mungkin masih tersenyum puas, saling berpelukan dengan rasa kemenangan yang semu, mengira bahwa mereka telah berhasil merampas segalanya dariku malam ini. Mereka tidak tahu bahwa dengan keserakahan yang membutakan mata mereka, mereka baru saja menggali jurang kehancuran mereka sendiri dengan sangat dalam. Aku berjalan perlahan menuju tepi jalan raya yang ramai, mengabaikan tatapan penuh rasa kasihan dari beberapa pelayan restoran yang mungkin mengenalku sebagai istri Rendra yang selalu tunduk, diam, dan penurut selama ini. Aku mengeluarkan ponsel pintarku dari dalam tas kecil, lalu menekan sebuah nomor telepon yang sudah 3 tahun ini sengaja aku simpan di daftar kontak paling bawah, sebuah nomor yang sangat rahasia yang hanya akan aku hubungi jika saatnya telah tiba. Suara nada sambung terdengar hanya 2 kali sebelum sebuah suara berat, tenang, dan sangat berwibawa di seberang sana menjawab panggilan teleponku dengan nada yang penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Itu adalah Pak Baskoro, pengacara keluarga mendiang ayahku, satu-satunya orang di dunia ini yang memegang kunci rahasia dari seluruh kekaisaran bisnis yang sebenarnya aku miliki. Beliau adalah sahabat karib ayahku yang sudah bersumpah di bawah kitab suci, untuk melindungiku dari segala bentuk keserakahan orang-orang jahat di sekitarku setelah ayahku berpulang. Ketika mendengar suaraku yang sangat tenang mengucapkan salam, Pak Baskoro langsung mengerti tanpa aku harus menjelaskan banyak hal secara detail. Beliau menarik napas lega, lalu mengatakan dengan suara yang mantap bahwa beliau telah menunggu panggilan telepon ini selama 3 tahun penuh, dan seluruh dokumen serta sistem pertahanan yang kami persiapkan telah siap untuk diaktifkan di kantor pribadinya malam ini juga. Aku menghentikan sebuah taksi berwarna biru yang sedang melintas di depanku. Di dalam taksi yang melaju membelah kemacetan jalanan kota Jakarta yang berkilauan oleh lampu jalanan, aku menyandarkan kepalaku di kaca jendela yang dingin. Aku menatap bayangan diriku sendiri di kaca, teringat kembali bagaimana 3 tahun lalu Rendra datang ke kehidupanku dengan topeng seorang pria yang sangat lembut, rendah hati, dan penuh perhatian. Dia berhasil meyakinkan ayahku yang saat itu sedang sakit keras, bahwa dia bisa menjagaku dengan baik.
Namun, tepat sehari setelah pemakaman ayahku selesai dilaksanakan, topeng manis itu langsung terlepas tanpa sisa. Rendra dan ibunya, Ibu Kartika, mulai memperlakukanku seperti seorang pelayan di rumahku sendiri. Mereka merampas kunci mobilku, membatasi uang belanjaku, dan terus-menerus menghinaku sebagai wanita tidak berguna yang hanya bisa menumpang hidup pada kesuksesan Rendra yang sebenarnya hanyalah hasil dari mengelola perusahaan peninggalan ayahku. Aku menerima semua perlakuan buruk itu dengan diam dan tenang, bukan karena aku lemah, melainkan karena aku sedang mengamati seberapa jauh keserakahan mereka bisa membawa mereka melangkah sebelum akhirnya mereka jatuh terhempas ke tanah. Aku berbisik lirih, mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah, karena telah memberikan kesabaran yang luar biasa kepadaku, hingga hari pembalasan ini akhirnya tiba. Setibanya aku di gedung perkantoran mewah milik Pak Baskoro yang terletak di kawasan bisnis terpadu, suasana sekitar tampak sangat sepi dan tenang. Penjaga keamanan di lobi utama langsung berdiri tegak dan membungkuk dengan sangat hormat saat melihatku berjalan masuk melewati pintu putar. Mereka mengenalku bukan sebagai istri dari seorang Rendra yang sombong, melainkan sebagai Nona Nabila, pewaris tunggal dari seluruh aset raksasa milik keluarga besar Wijaya yang sangat disegani di negeri ini. Aku melangkah masuk ke dalam lift khusus yang langsung membawaku menuju ke lantai paling atas gedung ini. Ketika pintu lift berdenting dan terbuka perlahan, Pak Baskoro sudah berdiri di sana dengan setelan jas hitamnya yang sangat rapi, ditemani oleh 2 orang asisten hukum muda yang tampak sangat cekatan membawa beberapa map tebal. Wajah tua Pak Baskoro memancarkan rasa kelegaan yang sangat mendalam saat melihatku berjalan keluar dengan langkah yang tegak, anggun, dan penuh dengan aura percaya diri seorang pemimpin yang sesungguhnya. Beliau langsung mempersilakan aku masuk ke dalam ruang kerjanya yang sangat luas, yang dipenuhi dengan deretan buku hukum tebal dan pemandangan indah gedung pencakar langit di luar dinding kaca besar. Di atas meja kayu jati yang sangat besar di tengah ruangan, telah tersusun dengan sangat rapi beberapa map tebal berwarna merah menyala dan sebuah laptop khusus dengan sistem keamanan tingkat tinggi yang menyala aktif. Pak Baskoro tersenyum tipis, lalu menyodorkan secangkir teh melati hangat kepadaku sebelum kami memulai pembicaraan penting malam ini. Beliau menjelaskan dengan nada suara yang penuh kepuasan bahwa dokumen pengalihan aset palsu yang dipaksakan oleh Rendra untuk aku tanda tangani di restoran tadi adalah sebuah kesalahan fatal terbesar dalam hidup pria itu. Ayahku, sebelum beliau wafat, telah merancang sebuah sistem pertahanan hukum yang sangat rapi dan mematikan yang kami namakan klausul pengunci atau deadlock clause. Klausul rahasia ini tertanam sangat kuat di dalam anggaran dasar perusahaan induk yang tidak pernah bisa diakses atau diubah oleh Rendra maupun tim hukumnya yang bodoh itu. Menurut klausul rahasia ini, jika terjadi upaya pengalihan kepemilikan saham secara paksa, atau jika aku sebagai pewaris sah didepak dari posisi struktural melalui perceraian atau intimidasi fisik dan mental, maka seluruh hak paten formula kosmetik, lisensi distribusi produk merek dagang utama, dan seluruh kontrak kerjasama dengan pemasok bahan baku internasional secara otomatis akan dibatalkan demi hukum saat itu juga. Segala hak eksklusif yang menjadi urat nadi kehidupan perusahaan yang dikelola Rendra akan langsung ditarik kembali secara otomatis ke bawah kendali perusahaan holding pribadiku yang bernama Sekar Jagat Holding, sebuah perusahaan raksasa yang keberadaannya sama sekali tidak pernah diketahui oleh Rendra maupun ibunya yang serakah itu. Aku menyesap teh hangatku perlahan, merasakan kehangatan yang menjalar di dalam dadaku, sementara mataku menatap tajam ke arah layar laptop yang menampilkan grafik keuangan real-time dari seluruh anak perusahaan yang selama ini dikelola oleh Rendra dengan sangat sombong. Di layar itu terlihat jelas bahwa aliran dana operasional sebesar ratusan miliar rupiah masih tersimpan di dalam rekening utama perusahaan. Rendra pasti sangat yakin bahwa uang itu kini telah menjadi miliknya sepenuhnya setelah aku menandatangani surat perceraian tadi. Dia tidak tahu bahwa tanda tanganku malam ini justru mengaktifkan otoritas penuh bagiku untuk memindahkan seluruh dana tersebut tanpa memerlukan persetujuannya lagi. Pak Baskoro menyerahkan sebuah alat pemindai sidik jari kecil yang terhubung langsung ke laptop dengan kabel khusus. Beliau meminta aku untuk meletakkan ibu jariku di atas alat tersebut untuk melakukan verifikasi keamanan tingkat akhir. Dengan tangan yang sangat tenang, tanpa ada keraguan atau getaran sedikit pun di jemariku, aku menekan alat pemindai sidik jari itu. Detik berikutnya, layar laptop menampilkan proses enkripsi data yang berjalan dengan sangat cepat. Sistem keamanan perbankan internasional mulai bekerja melakukan tugasnya.
Satu persatu, angka-angka nominal yang sangat besar di dalam rekening operasional perusahaan Rendra mulai bergerak dan berkurang dengan sangat cepat. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana dana segar sebesar 350 miliar rupiah berpindah secara instan dalam hitungan detik ke dalam rekening rahasia milik Sekar Jagad Holding di Bank Swiss. Proses transfer raksasa ini terjadi dengan sangat halus dan rapi, tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun dari sistem otomatis bank, karena menggunakan otorisasi biometrik tingkat tertinggi yang hanya dimiliki oleh diriku sebagai pemilik sah yang sesungguhnya. Tidak hanya sampai di situ, Pak Baskoro dengan senyuman dinginnya juga menekan tombol untuk mengaktifkan penarikan seluruh jaminan aset tanah dan bangunan yang pernah digunakan Rendra untuk mengambil pinjaman bank atas nama perusahaan selama ini. Dengan ditariknya jaminan utama tersebut, maka dalam waktu kurang dari 24 jam ke depan, bank-bank besar yang menjadi kreditor utama Rendra akan langsung mengirimkan surat tuntutan pelunasan utang seketika atau yang biasa disebut dengan default notice ke kantor Rendra. Rendra yang saat ini mungkin sedang merayakan kemenangannya dengan meminum sampanye mahal bersama ibunya yang tamak, akan terbangun besok pagi dengan kenyataan pahit bahwa seluruh rekening perusahaannya telah dibekukan, kosong tanpa sisa 1 rupiah pun. Dan dia harus menanggung utang ratusan miliar rupiah yang harus dilunasi dalam waktu 3 hari, atau dia akan menghadapi tuntutan pidana dan kebangkrutan total yang sangat memalukan. Aku menyandarkan tubuhku di kursi kulit yang empuk, menatap layar yang kini menunjukkan saldo rekening perusahaan Rendra berubah menjadi angka 0 yang mutlak. Sebuah senyuman dingin yang penuh kemenangan terukir jelas di wajahku. Rendra ingin aku pergi dari hidupnya tanpa membawa apapun selain pakaian di tubuhku malam ini, dan aku telah mengabulkan keinginannya dengan sangat baik. Namun, dia lupa bahwa seluruh pakaian mewah yang dia kenakan, mobil sport yang dia kendarai dengan angkuh, rumah megah yang dia tinggali bersama ibunya, dan bahkan perusahaan yang sangat dia banggakan saat ini, semuanya dibangun di atas fondasi uang dan keringat milik keluargaku. Kini, setelah aku menarik kembali fondasi itu sepenuhnya, aku ingin melihat bagaimana caranya dia mempertahankan istana pasirnya yang rapuh itu dari badai kehancuran yang akan segera datang menghantam hidupnya tanpa ampun mulai esok hari. Pagi berikutnya tiba dengan cuaca yang sangat cerah. Namun di dalam ruangan kerjaku di lantai teratas gedung Sekar Jagad Holding, suasananya terasa begitu dingin dan sunyi. Aku duduk di balik meja kerja kaca yang besar, menyesap kopi hitam tanpa gula yang aromanya menenangkan pikiranku. Di hadapanku, Pak Baskoro berdiri dengan sikap hormat yang luar biasa, memegang sebuah komputer tablet yang menampilkan siaran langsung dari kamera pengawas rahasia yang terpasang di ruang kerja utama Rendra. Aku memang sengaja tidak pernah mencabut akses kamera tersebut, karena aku ingin menikmati setiap detik kehancuran pria yang pernah sangat aku cintai namun berakhir mengkhianatiku demi harta. Melalui layar tablet tersebut, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana Rendra melangkah masuk ke dalam lobi kantor dengan gaya yang sangat angkuh. Dia mengenakan setelan jas desainer ternama yang sangat mahal, yang aku tahu pasti dibeli menggunakan kartu kredit atas nama perusahaanku. Di sampingnya, ibunya berjalan dengan kepala mendongak tinggi, mengenakan tas bermerek dan perhiasan emas yang berlebihan di sekujur tubuhnya. Mereka berdua berjalan seolah-olah mereka adalah pemilik alam semesta, memandang rendah setiap karyawan yang mereka lewati di koridor kantor. Tidak butuh waktu lama bagi Rendra untuk menunjukkan kekuasaan barunya yang semu itu. Begitu sampai di area kerja utama, dia bertepuk tangan dengan keras, memanggil seluruh staf untuk berkumpul di tengah ruangan. Wajah para karyawan terlihat tegang dan cemas. Mereka semua tahu bahwa aku, orang yang selama ini melindungi dan memperlakukan mereka dengan manusiawi, tidak lagi berada di sana. Dengan suara yang lantang dan penuh kesombongan, Rendra mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa hari ini adalah era baru bagi perusahaan. Dia menyebut bahwa parasit yang selama ini menghambat kemajuan perusahaan, yang dia maksud adalah diriku, akhirnya telah disingkirkan secara permanen. Dia kemudian mulai menunjuk beberapa staf senior, orang-orang kepercayaan mendiang ayahku yang telah mengabdi selama belasan tahun untuk membangun bisnis ini dari nol. Dengan sangat kejam, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, Rendra memecat mereka satu persatu di depan semua orang. Dia menuduh mereka sebagai kaki tanganku yang tidak lagi berguna bagi masa depan perusahaannya yang gemilang. Aku mengepalkan tanganku erat, merasakan amarah yang sempat bergejolak, namun segera aku redam dengan senyuman dingin. Silakan bersenang-senang, Rendra. Semakin tinggi kamu terbang hari ini, akan semakin hancur tubuhmu saat menghantam tanah nanti.
Di tengah kegaduhan itu, Sinta, manajer keuangan yang sangat setia kepadaku, melangkah maju dengan wajah yang sangat pucat. Dia baru saja memeriksa sistem akuntansi perusahaan sejak pukul 8 pagi dan menyadari ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang terjadi. Sinta mencoba memotong ucapan Rendra yang sedang berapi-api memecat staf lainnya. Dia meminta waktu untuk berbicara secara pribadi di dalam ruangan kerja Rendra. Melalui mikrofon tersembunyi yang terhubung ke tablet Pak Baskoro, aku bisa mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas ketika mereka akhirnya masuk ke dalam ruang kerja pribadi yang dulu adalah milik ayahku. Rendra menghempaskan tubuhnya ke kursi kulit mewah, meletakkan kedua kakinya di atas meja kayu mahoni dengan sangat tidak sopan, sementara ibunya duduk di sofa sambil sibuk memeriksa kuku-kukunya yang baru saja dihias di salon mahal. Pak Rendra, tolong dengarkan saya sebentar, ucap Sinta dengan suara yang bergetar karena panik sekaligus takut. Ada masalah yang sangat besar dengan rekening operasional perusahaan kita pagi ini. Rendra hanya tertawa meremehkan, mengibaskan tangannya di udara seolah-olah ucapan Sinta hanyalah angin lalu. Masalah apa, Sinta? Jangan mencoba merusak suasana hatiku yang sedang sangat bagus hari ini. Kamu tahu sendiri kan, semalam perempuan tidak berguna itu sudah menandatangani surat cerai dan melepaskan semua haknya? Sekarang perusahaan ini sepenuhnya milikku. Uang ratusan miliar di rekening itu sekarang bebas aku gunakan tanpa perlu tanda tangan dia lagi. Bukan begitu, Pak, potong Sinta dengan cepat. Air matanya hampir menetes karena frustrasi menghadapi ketegaran kepala bosnya itu. Saldo di seluruh rekening utama kita kosong. Benar-benar 0 rupiah, Pak. Tidak ada 1 sen pun yang tersisa. Dan bukan hanya itu, sistem kami baru saja menerima notifikasi darurat dari 3 bank kreditor terbesar kita. Mereka menyatakan bahwa jaminan aset tanah dan bangunan kantor ini telah ditarik oleh pihak ketiga, sehingga kita dinyatakan gagal bayar secara sepihak. Mereka menuntut pelunasan utang sebesar 250 miliar rupiah dalam waktu 3 hari, atau mereka akan menyita seluruh aset fisik perusahaan ini dan melaporkan Anda ke kepolisian atas dugaan penipuan. Mendengar hal itu, Ibu Rendra langsung menghentikan kegiatannya dan menatap Sinta dengan pandangan tajam yang penuh kebencian. Kamu jangan sembarangan bicara ya, Sinta. Kamu pasti sedang berbohong untuk membela mantan istri Rendra yang miskin itu, kan? Mana mungkin uang sebanyak itu bisa hilang dalam semalam? Kamu pasti bekerja sama dengan perempuan sialan itu untuk menipu kami. Rendra ikut berdiri dari kursinya, wajahnya memerah karena amarah yang mulai tersulut, namun dia masih sangat menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Dia berteriak kencang di depan wajah Sinta. Cukup. Kamu pikir aku bodoh? Ini pasti hanya masalah gangguan sistem perbankan biasa. Atau mungkin ini adalah trik murahan yang sengaja dibuat oleh mantan istriku yang bodoh itu untuk menakut-nakuti aku agar aku memohon dia kembali. Dia tidak punya kekuatan apa-apa lagi sekarang, Sinta. Dia pergi dari rumahku hanya membawa selembar baju di badannya. Dia miskin, dia tidak punya uang, dan dia tidak akan pernah bisa menyentuh uangku. Sinta mencoba menyodorkan dokumen cetak yang berisi bukti transaksi penarikan dana biometrik tingkat tinggi yang ditandatangani secara digital oleh pemilik otoritas tertinggi, namun Rendra justru merebut kertas tersebut dan merobeknya menjadi kepingan kecil di depan wajah Sinta. Aku tidak peduli dengan kertas sampah ini. Kamu, Sinta, mulai detik ini juga aku pecat secara tidak hormat. Kemasi barang-barangmu dan pergi dari kantorku sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar. Aku tidak butuh karyawan pembawa sial seperti kamu di perusahaanku yang baru ini. Sinta hanya bisa tertegun, menatap Rendra dengan pandangan yang campur aduk antara rasa tidak percaya dan rasa kasihan yang mendalam terhadap kebodohan pria itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Sinta berbalik dan berjalan keluar dari ruangan tersebut dengan air mata yang mengalir di pipinya. Di layar tablet, aku melihat Rendra kembali duduk di kursinya dengan napas yang memburu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Dia segera mengambil telepon genggamnya, mencoba menghubungi pihak bank dengan nada suara yang masih sangat angkuh, menuntut penjelasan tentang gangguan sistem yang dia yakini sedang terjadi. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa tidak akan ada satupun pejabat bank yang mau menerima teleponnya hari ini, karena mereka semua telah menerima instruksi langsung dari Sekar Jagat Holding untuk segera memproses penyitaan asetnya. Tidak lama kemudian, telepon pribadiku berdering. Layarnya menampilkan nama Sinta. Aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telingaku.
Halo, Ibu. Suara Sinta terdengar sangat lirih dan gemetar di ujung telepon. Maafkan saya, Ibu. Saya sudah mencoba memperingatkan Pak Rendra, tapi beliau justru memecat saya dan seluruh staf senior lainnya. Kami semua sekarang sudah diusir dari kantor. Aku tersenyum lembut, meresponsnya dengan suara yang sangat tenang dan penuh kehangatan. Jangan menangis, Sinta. Kamu dan teman-temanmu tidak perlu merasa bersedih sedikit pun. Kalian semua telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa selama ini demi mendiang ayahku. Tapi Ibu, bagaimana dengan nasib perusahaan? Tanya Sinta dengan nada cemas. Perusahaan yang dipimpin oleh Rendra saat ini hanyalah sebuah cangkang kosong yang rapuh. Sinta, jawabku perlahan sambil menatap pemandangan kota dari jendela besarku. Biarkan dia menikmati sisa-sisa kesombongannya selama beberapa jam ke depan. Sekarang, aku ingin kamu mengumpulkan seluruh staf senior yang baru saja dipecat oleh Rendra. Datanglah ke gedung Sekar Jagat Holding di lantai 32 sekarang juga. Ruangan kerja baru kalian sudah siap, dan aku akan menyambut kalian secara pribadi sebagai karyawan resmi di bawah naungan perusahaan indukku dengan gaji 3 kali lipat dari yang kalian terima sebelumnya. Mendengar perkataanku, aku bisa mendengar helaan napas lega yang sangat panjang dari Sinta di ujung telepon. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas kebaikan Ibu. Kami akan segera ke sana sekarang juga. Aku menutup sambungan telepon tersebut, lalu kembali menatap layar tablet di hadapanku. Rendra kini sedang berteriak-teriak histeris ke arah telepon genggamnya. Wajahnya yang tadinya sangat angkuh kini mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan yang luar biasa, karena tidak ada satupun panggilan teleponnya yang dijawab oleh pihak bank. Ibunya yang tamak juga mulai terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir di dalam ruangan kerja tersebut sambil terus mengoceh tanpa henti. Permainan baru saja dimulai, Rendra. Kalian berdua telah memilih untuk bermain api denganku, dan sekarang saatnya kalian merasakan bagaimana rasanya terbakar hidup-hidup oleh keserakahan kalian sendiri. Aku akan memastikan bahwa tidak akan ada satu tempat pun di kota ini yang bersedia menampung kalian saat badai kehancuran itu benar-benar meratakan istana pasir yang kalian banggakan itu menjadi debu yang tidak berharga. Suasana di lantai 32 gedung Sekar Jagat Holding terasa begitu tenang dan penuh dengan kemewahan yang sunyi. Lantai marmer putih yang didatangkan langsung dari Italia mengkilap dengan sempurna, memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang menggantung megah di langit-langit ruangan. Aroma kayu cendana yang menenangkan berpadu dengan keharuman bunga melati segar yang diletakkan di sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang sangat berkelas, jauh dari hiruk-pikuk jalanan ibu kota di bawah sana. Aku berdiri dengan tenang di dekat jendela kaca besar yang menjulang tinggi, memandang hamparan gedung pencakar langit yang berkilau keemasan diterpa sinar matahari sore. Di tangan kananku, sebuah cangkir teh porselen tipis berisi teh chamomile hangat mengepulkan uap tipis. Wajahku yang terpantul di kaca tidak lagi menunjukkan kelelahan atau kesedihan seorang istri yang tertindas. Yang ada hanyalah tatapan dingin, tajam, dan penuh dengan kepastian yang mutlak. Pintu lift pribadi di ujung lorong berdenting lembut, memecah kesunyian. Langkah kaki yang ragu-ragu terdengar mendekat. Sinta melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti oleh belasan staf senior yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan peninggalan mendiang ayahku. Wajah mereka terlihat sangat lelah, cemas, dan diliputi rasa tidak percaya diri. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, seolah-olah beban dunia baru saja dijatuhkan di atas pundak mereka setelah diusir secara kasar oleh Rendra beberapa jam yang lalu. Aku memutar tubuhku perlahan, meletakkan cangkir teh di atas meja kerja kayu jati kuno yang sangat besar, lalu menyambut mereka dengan senyuman paling hangat yang bisa kuberikan. Ketika mata Sinta bertemu dengan mataku, dia langsung menghentikan langkahnya. Mulutnya sedikit terbuka, matanya yang masih sembab karena menangis kini membelalak lebar melihat penampilanku yang sesungguhnya. Dia tidak melihat lagi sosok istri penurut yang selalu memakai pakaian sederhana dan tanpa riasan di rumah Rendra. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita anggun dengan setelan blazer sutra hitam yang dijahit khusus, dengan bros emas berlambang Sekar Jagat Holding yang tersemat gagah di dadanya. "Ibu Sekar," bisik Sinta dengan suara yang sangat bergetar. Dia seolah-olah sedang melihat sebuah keajaiban yang tidak masuk akal. Teman-teman staf senior di belakangnya juga ikut tertegun, saling berbisik dengan pandangan yang penuh dengan rasa hormat sekaligus kebingungan yang luar biasa. "Selamat datang di rumah baru kalian," kataku dengan nada suara yang sangat lembut namun memiliki penekanan yang berwibawa.
Aku melangkah mendekati mereka, menghilangkan jarak dingin yang biasanya ada antara seorang pemilik perusahaan besar dan karyawannya. Aku menjabat tangan mereka satu persatu dengan erat, memberikan kehangatan yang telah lama hilang dari tempat kerja mereka yang lama. Mulai detik ini, kalian tidak perlu lagi merasa takut, cemas, atau merasa tidak dihargai, lanjutku sambil menatap mata mereka satu persatu. Rendra telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan membuang emas demi mempertahankan batu kali yang tidak berharga. Di sini, di bawah naungan langsung Sekar Jagat Holding, setiap tetes keringat dan kesetiaan kalian akan dihargai dengan sangat layak. Aku memberi isyarat kepada asisten pribadiku yang berdiri di sudut ruangan untuk membagikan map kulit hitam tebal kepada setiap staf yang hadir. Di dalam map tersebut sudah tertera kontrak kerja baru yang telah kutandatangani secara digital. Ini adalah kontrak kerja kalian sebagai karyawan resmi Sekar Jagat Holding, kataku dengan senyuman tipis. Gaji kalian akan dinaikkan 3 kali lipat dari yang kalian terima sebelumnya, lengkap dengan tunjangan kesehatan penuh untuk seluruh anggota keluarga kalian, serta fasilitas kendaraan operasional yang layak. Sinta, kamu resmi menjabat sebagai sekretaris eksekutif pribadiku mulai hari ini. Terdengar helaan napas lega yang sangat panjang, disusul oleh isak tangis haru dari beberapa staf wanita yang hadir. Mereka saling berpelukan, tidak mempercayai bahwa badai yang baru saja menghancurkan hari mereka kini justru membawa mereka ke dalam sebuah istana yang begitu megah. Sinta memeluk map itu erat ke dadanya, air matanya kembali mengalir, namun kali ini adalah air mata kebahagiaan yang tidak terbendung. Terima kasih, Allah, terima kasih banyak, Ibu Sekar, ucap Sinta dengan suara yang terbata-bata sambil membungkuk dalam-dalam di hadapanku. Kami berjanji tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan yang telah Ibu berikan kepada kami. Kami akan bekerja dengan seluruh jiwa dan raga kami untuk Ibu dan Sekar Jagat. Aku mengangguk lembut, mempersilakan mereka untuk segera menuju ke ruang kerja baru mereka di lantai 32 ini untuk mulai beradaptasi. Setelah mereka semua keluar dengan wajah yang kini penuh dengan harapan baru, aku kembali berjalan menuju meja kerjaku dan menyalakan layar tablet pribadi yang terhubung dengan kamera pengawas rahasia di kantor Rendra. Di layar itu, pemandangan yang sangat kontras terlihat dengan jelas. Rendra kini tampak seperti orang gila yang kehilangan arah. Kamar kerjanya berantakan, kertas-kertas berserakan di atas lantai marmer, dan beberapa vas bunga hias telah pecah karena amarahnya yang meledak-meledak. Dia terus-menerus berteriak ke arah telepon genggamnya, mencoba menghubungi pihak bank dengan suara yang serak dan penuh dengan keputusasaan. Ibu Rendra, wanita tua yang selalu merasa paling mulia dan tamak itu, duduk di sofa kulit dengan wajah yang sangat pucat. Dia terus memilin perhiasan emas di jemarinya dengan cemas, sesekali berdiri dan mengoceh tanpa henti kepada putranya. Rendra, bagaimana ini? Teriak ibunya dengan nada suara yang melengking panik. Kenapa semua rekening kita masih dibekukan? Uang dari para investor yang baru masuk juga tidak bisa ditarik. Bagaimana kita bisa membayar biaya sewa aula hotel untuk acara peluncuran perusahaan baru kita nanti malam? Semua vendor sudah menuntut pembayaran penuh sekarang juga. Tenang, Ibu, jangan membuatku semakin gila, bentak Rendra dengan wajah merah padam, keringat dingin bercucuran di pelipisnya hingga membasahi kerah kemeja mahalnya. Ini pasti hanya gangguan sistem sementara di bank pusat, mereka tidak akan berani memblokir uangku secara permanen. Aku adalah Rendra Mahardika, pengusaha besar yang akan segera menguasai bisnis di kota ini, mereka pasti akan segera menyelesaikan masalah ini dalam beberapa jam ke depan. Untuk menutupi rasa panik dan malunya, serta untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia tetap berada di puncak kesuksesan, Rendra memutuskan untuk tetap menyelenggarakan acara peluncuran perusahaan barunya yang dia beri nama Mahardika Group malam ini juga. Dia telah memesan Grand Ballroom di Hotel Mulia Jagat, sebuah hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota, tanpa pernah tahu bahwa seluruh jaringan hotel tersebut berada di bawah kepemilikan mutlak Sekar Jagat Holding. Tiba-tiba, ponsel pribadiku yang terletak di atas meja bergetar lembut. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor Rendra. Aku mengambil ponsel tersebut, membaca pesan yang dikirimkannya dengan senyuman sinis yang perlahan terukir di bibirku. Datanglah Gembel, tulis Rendra dalam pesan singkat itu, yang kemudian diikuti oleh sebuah gambar undangan digital berwarna emas yang sangat mencolok dengan tulisan Mahardika Group yang besar. Malam ini adalah malam pembuktian bahwa aku bisa hidup tanpa bayang-bayang kemiskinanmu. Aku sengaja mengirimkan undangan ini agar kamu,
Sekar, bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana seorang pria sejati meraih puncak kesuksesan setelah melepaskan beban sial seperti dirimu. Datanglah. Aku sudah menyiapkan meja khusus di sudut paling belakang dekat toilet untukmu, lengkap dengan sisa-sisa makanan mewah, agar kamu tidak perlu lagi mengemis makanan di jalanan setelah kita bercerai. Nanti. Tidak lama setelah pesan itu masuk, pintu ruang kerjaku diketuk dengan sopan. Seorang petugas resepsionis masuk membawa sebuah kotak beludru hitam berukuran sedang yang diikat dengan pita emas yang tampak sangat kontras dengan kesederhanaan pengirimnya. Maaf mengganggu, Ibu Sekar, kata petugas itu sambil membungkuk hormat. Ada seorang kurir dari kantor Mahardika Group yang baru saja mengantarkan paket fisik ini khusus untuk Anda di meja depan. Bawa kemari, kataku dengan tenang. Asisten pribadiku segera mengambil kotak tersebut dan membukanya di hadapanku. Di dalam kotak beludru itu, terdapat sebuah undangan fisik yang terbuat dari lempengan logam tipis berlapis emas imitasi, dengan nama Sekar yang diukir dengan sangat kasar di atasnya, seolah-olah sengaja dibuat untuk merendahkan harga diriku. Namun yang membuat asistenku terbelalak adalah adanya selembar uang pecahan Rp50.000 yang sudah sangat lecek dan kotor diletakkan di samping undangan tersebut, lengkap dengan selembar kertas kecil bertuliskan tulisan tangan Rendra yang sangat tajam. Ini uang ongkos taksi untukmu agar kamu tidak punya alasan untuk tidak datang menyaksikan kejayaanku malam ini. Asisten pribadiku langsung mengepalkan tangannya dengan wajah yang memerah karena marah. Kurang ajar sekali pria ini, Ibu, dia benar-benar tidak tahu diri. Apakah Anda ingin saya menyuruh pihak manajemen hotel untuk membatalkan seluruh acara mereka malam ini juga dan mengusir mereka dari sana? Aku menatap uang lecek dan undangan emas imitasi itu dengan pandangan geli yang sangat mendalam. Sungguh sebuah kebodohan yang sangat luar biasa dari seorang pria yang bahkan tidak tahu bahwa tempat yang dia sewa dengan sisa-sisa limit kartu kreditnya yang hampir habis adalah milik wanita yang sedang dia hina ini. Jangan, Sinta, kataku dengan suara yang sangat tenang namun dingin, membuat suasana di dalam ruangan seketika terasa mencekam. Biarkan dia menikmati panggung megahnya malam ini. Biarkan dia berdiri di atas podium itu dengan dada yang membusung, merasa seperti seorang raja yang paling berkuasa di hadapan para wartawan dan rekan bisnisnya yang tersisa. Karena semakin tinggi dia terbang, akan semakin hancur tubuhnya saat aku menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam nanti. Aku mengambil undangan emas imitasi tersebut, lalu meremasnya dengan satu tangan hingga lempengan logam tipis itu bengkok tidak berbentuk, lalu membuangnya ke dalam tong sampah di bawah meja kerjaku. Siapkan gaun hitam terbaik untukku malam ini, Sinta, kataku sambil menatap keluar jendela, di mana matahari kini telah tenggelam sepenuhnya, digantikan oleh kegelapan malam yang perlahan menyelimuti kota dengan hawa dingin yang menusuk. Kita akan menghadiri pesta peluncuran Mahardika Group, dan aku sendiri yang akan memberikan hadiah perceraian yang paling tidak akan pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Di dalam ruang ganti pribadiku yang tersembunyi di balik dinding lemari kayu jati, aku berdiri menatap bayanganku di cermin besar setinggi langit-langit. Sinta, asisten pribadiku, berdiri di belakangku dengan kedua tangan memegang gantungan baju yang menampung sebuah gaun sutra berwarna hitam pekat. Gaun itu sangat indah, sederhana namun memancarkan keanggunan yang misterius. Namun, mataku perlahan beralih pada sebuah lemari kaca khusus di sudut ruangan, tempat di mana gaun mahakarya rancangan desainer legendaris Paris disimpan. Gaun itu berwarna merah darah yang sangat pekat, dengan sulaman benang emas murni berbentuk motif mega mendung klasik yang meliuk indah dari bahu hingga ke ujung gaun yang menyapu lantai. Emas yang digunakan adalah emas asli 24 karat yang ditenun dengan tangan selama berbulan-bulan, berkilau dengan sangat anggun di bawah cahaya lampu ruangan. Sinta, kataku dengan suara tenang, batalkan gaun hitam itu. Malam ini, aku tidak sedang menghadiri pemakaman reputasi Rendra. Aku sedang menghadiri upacara penobatan diriku sendiri di hadapan publik yang selama ini menganggapku remeh. Ambilkan gaun merah emas itu. Asistenku tertegun sejenak, namun senyuman lebar segera terbit di wajahnya. Baik, Ibu Sekar. Pilihan yang sangat luar biasa. Warna merah dan emas adalah simbol kekuasaan mutlak keluarga Sekar Jagat. Malam ini, semua orang akan tahu siapa pemilik tahta yang sesungguhnya, jawab Sinta dengan penuh semangat. Saat kain sutra merah itu menyentuh kulitku, aku bisa merasakan kekuatan besar yang selama ini aku sembunyikan mengalir kembali ke dalam tubuhku. Gaun itu melekat dengan sangat sempurna di tubuhku, mempertegas lekuk tubuh yang anggun namun tetap terlihat sangat terhormat dan berwibawa.
Sinta membantuku mengenakan kalung berlian merah darah yang senada, yang berkilau bagaikan tetesan air mata naga di leherku. Rambut hitamku yang panjang disanggul modern dengan sangat rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahku yang dirias dengan riasan tegas namun sangat elegan. Lipstik merah menyala di bibirku menyempurnakan penampilanku, membuatku tampak bagaikan seorang ratu yang siap melangkah ke medan perang. Sementara itu, di lantai utama Hotel Jagat, suasana malam itu begitu meriah dan dipenuhi oleh gemerlap lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ballroom. Ratusan tamu undangan dari kalangan pengusaha kelas menengah, sosialita kota, dan para pencari panggung politik telah memenuhi ruangan. Musik klasik mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas sampanye dan tawa basa-basi khas kelas atas. Di tengah-tengah ruangan, berdiri Rendra Mahardika dengan setelan jas abu-abu mengkilap yang tampak sangat mahal. Dia memegang segelas minuman dengan dada yang dibusungkan lebar-lebar, dikelilingi oleh ibunya, Ibu Maya, yang mengenakan perhiasan emas yang sangat berlebihan di jemari dan lehernya, seolah-olah ingin memamerkan kekayaan baru mereka kepada setiap orang yang lewat. "Tuan Rendra, luar biasa sekali," kata salah seorang rekan bisnis kecilnya sambil menjabat tangan Rendra dengan sangat erat. "Bisa menyewa Grand Ballroom Hotel Jagat ini bukan perkara mudah. Biaya sewanya saja bisa menyentuh angka miliaran rupiah untuk satu malam, belum lagi daftar tunggunya yang sangat ketat. Mahardika Group benar-benar telah naik kelas." Rendra tertawa sangat keras, tawa yang penuh dengan kesombongan yang meluap-luap. "Tentu saja, Tuan Budi. Ini barulah permulaan bagi Mahardika Group. Selama ini, langkahku selalu terhambat oleh beban sial di rumah. Bayangkan saja, mantan istriku itu hanya tahu cara menghabiskan uang dan membawa kesialan. Begitu aku memutuskan untuk membuangnya ke jalanan, lihatlah sekarang, pintu rezeki terbuka sangat lebar untukku. Semua ini adalah murni karena kecerdasanku dalam berbisnis, tanpa ada campur tangan wanita gembel itu lagi." Ibu Maya ikut menimpali dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. "Benar sekali, tuan-tuan sekalian. Wanita bernama Sekar itu benar-benar parasit. Dia hanya bisa menumpang hidup di rumah kami yang megah, tidak tahu cara berdandan, dan selalu berbau dapur. Saya sangat bersyukur anak saya, Rendra, akhirnya sadar dan mengusirnya. Malam ini, kami merayakan kebebasan Rendra dari wanita pembawa sial itu, sekaligus merayakan kejayaan baru keluarga Mahardika." Beberapa tamu undangan tampak mengangguk setuju, meskipun beberapa di antara mereka yang lebih cerdas hanya tersenyum sinis, tahu betul bahwa kesombongan Rendra sudah berada di luar batas kewajaran. Rendra melirik jam tangan emasnya dengan senyuman licik. Dia kemudian berbisik kepada asistennya yang berdiri di dekatnya. "Apakah wanita gembel itu sudah datang? Aku sudah menyuruh penjaga pintu untuk membiarkannya masuk jika dia menunjukkan undangan khusus yang kubuat. Aku ingin dia melihat semua kemewahan ini dari sudut toilet, agar dia sadar seberapa jauh perbedaan kasta kami sekarang." "Belum terlihat, Tuan Rendra," jawab asistennya dengan patuh. "Namun kami sudah menyiapkan meja kecil di sudut belakang dekat pintu keluar darurat dan toilet, sesuai dengan perintah Anda." "Bagus sekali," kata Rendra sambil meneguk minumannya hingga habis. "Malam ini akan menjadi malam yang sangat sempurna. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa Rendra Mahardika adalah pria mandiri yang paling sukses di kota ini." Tepat pada saat itu, ketika jarum jam menunjukkan pukul 8 malam, suara musik klasik yang mengalun di dalam ballroom tiba-tiba terhenti secara mendadak. Suasana yang tadinya sangat bising dengan obrolan para tamu, seketika berubah menjadi sunyi senyap. Semua mata perlahan beralih ke arah pintu gerbang ganda ballroom yang terbuat dari kayu jati berukir emas, yang perlahan-lahan terbuka lebar. Dua orang pengawal pribadi berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi berdiri di sisi kiri dan kanan pintu, memberikan penghormatan yang sangat dalam. Dari balik kegelapan koridor luar, melangkah masuk seorang wanita yang seketika menghentikan napas setiap orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Wanita itu melangkah dengan sangat anggun. Setiap ketukan sepatu hak tingginya di atas lantai marmer terdengar bagaikan ketukan takdir yang sangat tegas. Gaun merah menyala dengan sulaman benang emas murni yang dikenakannya, berkilau dengan sangat indah di bawah sorotan lampu kristal raksasa ballroom. Cahaya keemasan dari gaunnya seolah-olah menyerap seluruh cahaya di dalam ruangan, membuat segala hal lain di sekitarnya tampak pudar dan tidak berarti. "Itu, siapa wanita itu?"
bisik salah seorang investor besar yang berdiri tidak jauh dari Rendra, matanya terbelalak tidak percaya menatap keindahan dan keagungan wanita yang baru saja masuk. Aura kepemimpinannya sangat kuat, dia tampak seperti seorang penguasa sejati. Rendra, yang tadinya sedang tertawa sombong, seketika membeku di tempatnya berdiri. Gelas kaca di tangannya hampir saja terlepas dari genggamannya saat matanya menangkap sosok wanita tersebut. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena alkohol kini berubah menjadi sangat pucat pasi. Dia mengerjapkan matanya berkali-kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang sedang dia lihat adalah sebuah halusinasi yang sangat mustahil. Sekar, bisik Rendra dengan suara yang sangat bergetar, hampir tidak terdengar di tengah keheningan ballroom yang mencekam. Tidak mungkin, teriak Ibu Maya dengan suara yang melengking rendah, matanya menatap tajam ke arahku dengan rasa tidak percaya yang sangat besar. Bagaimana mungkin wanita gembel itu bisa memiliki gaun seperti itu? Dia pasti menyewanya dari tempat murahan, atau dia menggunakan uang hasil menjual diri setelah diusir dari rumah kita. Aku berjalan dengan tenang, mengabaikan tatapan ratusan pasang mata yang menatapku dengan penuh kekaguman dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Di belakangku, Sinta melangkah dengan kepala tegak, membawa sebuah map kulit berwarna hitam berlogo Sekar Jagat Holding yang sangat mencolok. Setiap langkah yang kuambil mendekati panggung utama di mana Rendra berdiri terasa sangat lambat namun sangat mematikan. Aku menatap lurus ke arah mata Rendra yang kini dipenuhi oleh ketakutan yang mendalam, ketakutan yang tidak bisa dia sembunyikan di balik jas mahalnya. Senyuman tipis, sangat tipis namun penuh dengan kedinginan yang menusuk jiwa, perlahan terukir di bibir merahku. "Selamat malam, mantan suamiku yang sangat terhormat," kataku dengan suara yang sangat merdu namun bergema dengan sangat jelas di seluruh sudut ballroom yang sunyi. "Aku datang untuk memenuhi undanganmu dan tentu saja, untuk membawa hadiah yang paling istimewa, untuk merayakan pencapaian luar biasamu malam ini." Aku menatap Rendra dengan pandangan dingin, sangat kontras dengan gaun merah membara yang kukenakan malam ini. Di dalam ruangan yang sangat luas ini, keheningan terasa begitu pekat, seolah-olah seluruh oksigen telah tersedot habis oleh kehadiranku. Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana jakun Rendra naik turun, dia menelan ludahnya berkali-kali dengan susah payah. Matanya yang tadinya memancarkan kesombongan yang meluap-luap, kini dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Rendra mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk menguasai dirinya kembali di hadapan para tamu pentingnya. Dia mengepalkan kedua tangannya yang mulai berkeringat dingin, lalu melangkah satu langkah ke depan, mencoba menunjukkan kekuasaannya yang semu. "Sekar, dari mana kamu mendapatkan gaun itu?" tanya Rendra dengan suara yang dipaksakan untuk terdengar tegas. Namun aku bisa mendengar getaran tipis di ujung suaranya yang menandakan kecemasan yang luar biasa. "Jangan bilang kamu sengaja mencuri atau menyewa gaun ini dari tempat murahan hanya untuk mempermalukan diriku di acara penting ini. Kamu tidak berhak berada di sini, tempat ini hanya untuk kalangan atas, bukan untuk wanita buangan seperti kamu." Belum sempat aku membalas ucapannya, Ibu Maya melangkah maju dengan tergesa-gesa. Wajah paruh bayanya yang dipenuhi riasan tebal kini tampak sangat mengerikan karena amarah yang meluap-luap. Perhiasan emas yang bergelantungan di leher dan jemarinya bergemerincing saat dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. "Benar sekali," teriak Ibu Maya dengan suara melengking yang memecah keheningan ballroom. "Dasar wanita tidak tahu diri. Kamu pasti sudah menjual sisa-sisa harga dirimu yang murah itu untuk bisa masuk ke sini. Lihatlah dirimu, bergaya seperti seorang ratu padahal aslinya hanya seonggok sampah yang sudah kami buang ke jalanan." "Satpam, di mana para penjaga keamanan? Cepat seret wanita gembel ini keluar dari sini sekarang juga. Dia mengotori udara bersih di tempat mewah ini." Mendengar teriakan Ibu Maya, beberapa petugas keamanan yang berjaga di sekitar pintu masuk mulai melangkah mendekat dengan ragu-ragu. Mereka saling berpandangan, tampak bimbang karena melihat penampilanku yang sama sekali tidak mencerminkan seorang penyusup atau wanita gembel seperti yang dituduhkan. Aura keagungan dan wibawa yang terpancar dari diriku membuat mereka tidak berani melangkah lebih dekat dari jarak 3 meter. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan penghinaan dan rasa kasihan yang mendalam untuk kedua orang di hadapanku ini. Aku perlahan-lahan mengangkat tangan kananku, memberikan isyarat kecil yang sangat anggun kepada Sinta yang berdiri setia di belakangku. Sinta dengan sigap melangkah maju, memposisikan dirinya di sampingku dengan tatapan mata yang sangat tajam, menatap Rendra dan ibunya seolah-olah mereka hanyalah debu yang tidak berarti.
Ibu Maya yang terhormat, kataku dengan suara yang sangat tenang namun memiliki penekanan yang sangat kuat di setiap katanya. Suaraku mengalun dengan indah, terdengar sangat jelas oleh seluruh tamu undangan yang kini sedang menahan napas mereka. Mulut Anda yang kotor itu sepertinya perlu belajar bagaimana cara berbicara dengan sopan. Dan untukmu, Rendra, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku membutuhkan izinmu hanya untuk melangkah ke dalam gedung yang bahkan tidak sebanding dengan nilai salah satu anak perusahaan milikku? Apa maksudmu? Teriak Rendra dengan wajah yang mulai memerah karena menahan amarah yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Jangan berhalusinasi di depanku, Sekar. Kamu hanyalah seorang wanita yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa selain belas kasihan dari keluargaku selama ini. Semua kemewahan yang kamu pakai sekarang pasti hasil dari perbuatan kotor. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, suara gumaman mereka terdengar seperti dengungan lebah yang memenuhi ruangan. Beberapa investor besar yang awalnya sangat mengagumi Rendra kini mulai menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah di sini. Mereka bukanlah orang bodoh. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa sikap tenang dan anggun yang kutunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan atau disewa dari tempat murahan. Tepat pada saat ketegangan di dalam ballroom mencapai puncaknya, pintu gerbang ganda di ujung ruangan kembali terbuka lebar dengan sangat perlahan. Namun kali ini, tidak ada pengumuman dari pembawa acara. Suasana seketika berubah menjadi sangat tegang ketika beberapa pria berjas hitam dengan logo elang emas di dada mereka melangkah masuk terlebih dahulu, membuat barisan pengamanan yang sangat ketat di sepanjang karpet merah. Itu adalah tim pengawal pribadi dari keluarga Adiwijaya, keluarga konglomerat paling legendaris dan paling berkuasa di negeri ini. Kehadiran mereka hanya berarti satu hal, sang legenda hidup, Tuan Haryo Adiwijaya, telah tiba di tempat ini. Rendra yang melihat kedatangan tim pengamanan tersebut seketika melupakan kemarahannya padaku. Wajahnya yang tadinya tegang kini langsung berubah menjadi sangat cerah, dipenuhi oleh binar kegembiraan yang sangat luar biasa. Baginya, kedatangan Tuan Adiwijaya adalah puncak dari segala kesuksesannya malam ini. Jika dia berhasil mendapatkan investasi dan dukungan dari pria legendaris itu, maka posisinya di dunia bisnis tidak akan pernah bisa tergoyahkan oleh siapapun. Tuan Adiwijaya, gumam Rendra dengan suara yang dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang sangat besar. Dia benar-benar datang ke acaraku. Demi Allah, ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Tanpa membuang waktu lagi, Rendra langsung berbalik arah dan mengabaikan diriku sepenuhnya. Dia berjalan dengan sangat cepat, hampir seperti berlari kecil, menuju ke arah pintu masuk untuk menyambut sang tamu agung. Ibu Maya pun tidak ingin ketinggalan. Dia dengan tergesa-gesa merapikan tatanan rambutnya dan menyusul di belakang putranya dengan senyuman lebar yang sangat menjijikkan, siap untuk memamerkan dirinya sebagai ibu dari seorang pengusaha sukses. Dari balik pintu, melangkah masuk seorang pria paruh baya dengan rambut yang sudah memutih di pelipisnya, namun memiliki tubuh yang sangat tegap dan gagah. Tuan Haryo Adiwijaya berjalan dengan langkah yang sangat berwibawa, mengenakan setelan jas buatan tangan yang sangat mahal. Setiap gerak-geriknya memancarkan kekuasaan mutlak yang telah dia bangun selama puluhan tahun di dunia bisnis. Rendra dengan wajah yang dipenuhi senyuman menjilat langsung mendekati Tuan Adiwijaya. Dia membungkukkan tubuhnya hampir 90 derajat, sebuah sikap tunduk yang sangat kontras dengan sikap angkuhnya saat berhadapan denganku beberapa saat yang lalu. Rendra mengulurkan tangan kanannya dengan sangat sopan, berharap bisa menjabat tangan pria paling berpengaruh di negeri ini di hadapan seluruh rekan bisnisnya. Selamat datang, Tuan Adiwijaya yang sangat terhormat, kata Rendra dengan suara yang dibuat sehalus dan sehormat mungkin. Merupakan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa dan tidak terhingga bagi saya pribadi, serta seluruh keluarga besar Mahardika Group, atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktu berharga Anda untuk menghadiri perayaan kecil kami malam ini. Namun, apa yang terjadi berikutnya adalah sebuah pemandangan yang membuat seluruh ruangan seolah-olah membeku seketika. Tuan Adiwijaya sama sekali tidak menghentikan langkah kakinya. Pandangan matanya yang tajam dan dingin lurus menatap ke depan, bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah Rendra yang sedang membungkuk di hadapannya. Tangan Rendra yang terulur dengan penuh harap dibiarkan menggantung begitu saja di udara, tanpa mendapatkan sambutan sama sekali. Tuan Adiwijaya berjalan melewatinya begitu saja, seolah-olah Rendra hanyalah sebutir debu yang tidak kasat mata di dalam ballroom yang megah ini. Wajah Rendra yang tadinya dipenuhi senyuman menjilat seketika membeku.
Senyumannya memudar perlahan, digantikan oleh rasa malu yang sangat luar biasa yang membuat wajahnya berubah menjadi merah padam lalu pucat pasi seperti mayat. Dia perlahan-lahan menurunkan tangannya yang gemetar, berdiri mematung di tengah karpet merah dengan tubuh yang kaku karena penghinaan publik yang sangat kejam ini. Ibu Maya yang berdiri di belakang Rendra juga langsung terdiam dengan mulut yang sedikit terbuka, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan dengan kedua matanya sendiri. Langkah kaki Tuan Adiwijaya yang mantap terus terdengar di atas lantai marmer, berjalan lurus membelah kerumunan tamu undangan yang dengan patuh langsung membuka jalan untuknya. Semua mata kini mengikuti arah langkah kaki sang legenda hidup tersebut, bertanya-tanya siapakah orang penting yang ingin dia temui hingga dia tega mengabaikan sang tuan rumah dengan cara yang sangat mematikan seperti itu. Dan langkah kaki itu akhirnya berhenti tepat di hadapanku. Tuan Adiwijaya menghentikan langkahnya tepat 2 langkah di depanku. Pria yang ditakuti oleh seluruh pengusaha di negeri ini, pria yang keputusannya bisa menghancurkan sebuah perusahaan raksasa dalam hitungan detik, perlahan-lahan menundukkan kepalanya dengan sangat dalam di hadapanku. Sikap hormat yang dia tunjukkan bukanlah sebuah formalitas belaka, melainkan sebuah kepatuhan dan rasa hormat yang sangat tulus dan mendalam dari seorang bawahan kepada pemimpin tertingginya. "Maaf saya terlambat, Nyonya Presdir," kata Tuan Adiwijaya dengan suara yang cukup lantang dan tegas, bergema dengan sangat jelas di setiap sudut ballroom yang kini benar-benar sunyi senyap bagaikan kuburan. Lalu lintas di luar sangat padat, namun saya sudah memastikan bahwa seluruh dokumen pengambil alihan aset dan pembatalan semua kontrak kerja sama Mahardika Group yang Anda minta sudah saya siapkan dan berada di tangan asisten Anda sekarang. Kata-kata Tuan Haryo Adiwijaya bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di tengah ballroom yang megah ini. Keheningan yang tercipta begitu pekat, begitu mencekam, hingga suara helaan napas terkecil pun bisa terdengar dengan sangat jelas. Semua pasang mata yang ada di dalam ruangan besar ini terbelalak lebar, memandang ke arahku dengan tatapan yang dipenuhi oleh rasa tidak percaya yang amat sangat mendalam. Rendra berdiri mematung di tempatnya, wajahnya yang tadi merah padam karena menahan malu kini berubah menjadi seputih kertas. Bibirnya sedikit bergetar, terbuka dan tertutup berkali-kali tanpa sanggup mengeluarkan satu kata pun. Matanya yang biasanya menatapku dengan penuh penghinaan dan kesombongan, kini melebar karena rasa syok yang teramat sangat besar. Di sampingnya, Ibu Maya tampak seperti baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Tangan wanita paruh baya itu gemetar hebat saat dia memegang lengan putranya untuk mencari pegangan, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh berkeping-keping. Tuan Haryo Adiwijaya, pria yang selama ini mereka puja bagaikan dewa penyelamat bisnis mereka, kini berdiri di hadapanku dengan kepala yang masih tertunduk dengan sangat hormat. Dia tidak memedulikan tatapan ribuan orang di sekitar kami. Baginya, satu-satunya orang yang paling penting di dalam ruangan ini hanyalah aku. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat tenang namun mematikan. Aku menatap Tuan Haryo dan mengangguk pelan, memberikan isyarat agar dia menegakkan kembali tubuhnya. "Terima kasih, Tuan Haryo," kataku dengan nada suara yang sangat tenang dan anggun, namun memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. "Keterlambatan Anda sama sekali bukan masalah. Yang paling penting adalah semua tugas yang saya berikan telah diselesaikan dengan sangat sempurna." Mendengar suaraku, Rendra seolah baru saja tersadar dari mimpi buruknya. Dia melangkah maju dengan tubuh yang gemetar hebat, memandangku dengan tatapan yang dipenuhi kekacauan emosi yang luar biasa. "Arini, apa maksud dari semua ini?" tanya Rendra dengan suara yang serak dan hampir habis. Dia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang gemetar, lalu beralih menatap Tuan Haryo Adiwijaya dengan wajah yang penuh keputusasaan. "Tuan Adiwijaya, Anda pasti sedang bercanda, bukan? Dia hanyalah istri saya. Seorang perempuan tidak berguna yang menumpang hidup di rumah saya, bagaimana mungkin Anda memanggilnya dengan sebutan Nyonya Presdir?" Tuan Haryo Adiwijaya perlahan membalikkan tubuhnya, menatap Rendra dengan pandangan mata yang sangat dingin dan penuh dengan penghinaan. Kehangatan yang tadi dia tunjukkan padaku seketika lenyap, digantikan oleh aura penguasa bisnis yang sangat kejam. "Menumpang hidup di rumahmu, Tuan Rendra Mahardika?" tanya Tuan Haryo dengan nada sinis yang sangat menusuk. Sungguh sebuah kebodohan yang sangat luar biasa yang belum pernah saya temui seumur hidup saya. "Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dari seluruh dana investasi yang masuk ke perusahaanmu selama 3 tahun terakhir ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa perusahaan kecilmu itu bisa berkembang tanpa adanya sokongan dana dari Wijaya Holding?"
Rendra terkesiap, tubuhnya terhuyung ke belakang seolah baru saja menerima pukulan fisik yang sangat keras di dadanya. Wajahnya semakin pucat pasi. Wijaya Holding, bisik Rendra dengan suara yang sangat lemah, hampir tidak terdengar. Ya, Wijaya Holding, kata Tuan Haryo dengan suara yang lantang agar seluruh tamu undangan bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Dan wanita yang selama ini kamu hina, wanita yang kamu perlakukan seperti pelayan di rumahmu sendiri, adalah pemilik saham tunggal sekaligus presiden direktur utama dari Wijaya Holding. Saya hanyalah seorang profesional yang dia bayar untuk menjalankan operasional perusahaan. Dialah bos besar yang sesungguhnya. Tepat setelah Tuan Haryo menyelesaikan kalimatnya, ponsel di dalam saku jas mahal Rendra tiba-tiba bergetar dengan sangat hebat. Getaran itu begitu intens, diikuti oleh suara nada dering notifikasi yang bertubi-tubi tanpa henti. Rendra dengan tangan yang gemetar hebat meraba sakunya dan mengeluarkan ponsel tersebut. Aku memperhatikan ekspresi wajahnya yang berubah secara drastis dalam hitungan detik. Di layar ponselnya, puluhan pesan singkat dan panggilan darurat dari Kepala Divisi Keuangan, serta Direktur Operasional perusahaannya masuk secara bersamaan. Namun, yang paling membuat jantungnya seolah berhenti berdetak adalah notifikasi resmi dari aplikasi perbankan korporat miliknya. Layar ponsel itu menampilkan sebuah peringatan berwarna merah menyala yang sangat mengerikan. Akses ditolak. Saldo rekening utama perusahaan yang baru saja dia pamerkan beberapa menit lalu, kini menunjukkan angka 0 rupiah. Tidak ada sisa 1 rupiah pun di sana. Seluruh dana talangan, seluruh modal kerja, dan seluruh aset likuid yang selama ini menopang Mahardika Group telah ditarik kembali secara paksa oleh pihak pemilik modal terbesar, yaitu Wijaya Holding. Rendra menatap layar ponselnya dengan mata yang melotot, napasnya mulai terengah-engah seperti orang yang sedang kehabisan oksigen. Dia mencoba menekan layar ponselnya berulang kali dengan ibu jarinya yang basah oleh keringat dingin, namun hasilnya tetap sama. Akses ditolak. Saldo 0. Semua fasilitas kredit korporat miliknya telah dibekukan sepenuhnya oleh pihak bank atas perintah langsung dari pemilik modal utama. Ini tidak mungkin, ini pasti ada kesalahan sistem, teriak Rendra dengan histeris, membuat beberapa tamu undangan di sekitarnya melangkah mundur karena ketakutan melihat kondisinya yang mulai kehilangan akal sehat. Ibu, lihat ini, saldo kita 0, semua uang kita hilang, Ibu. Ibu Maya yang mendengar teriakan putranya langsung merebut ponsel tersebut dari tangan Rendra. Begitu melihat angka 0 yang tertera di layar, wajah tua yang tadinya selalu dipenuhi keangkuhan itu seketika berkerut karena rasa panik yang sangat luar biasa. Tubuhnya melemas dan dia hampir saja jatuh terduduk di atas lantai marmer jika tidak segera ditopang oleh asisten Rendra yang berdiri di dekatnya. Belum sempat mereka mencerna kenyataan pahit tersebut, dari arah pintu masuk ballroom, seorang pria paruh baya dengan pakaian rapi yang dikenal sebagai manajer umum Hotel Bintang 5 ini, berjalan dengan langkah tergesa-gesa mendekati Rendra. Wajah sang manajer terlihat sangat serius dan tidak ramah lagi seperti sebelumnya. "Permisi, Tuan Rendra Mahardika," kata manajer hotel tersebut dengan suara yang cukup tegas. "Kami baru saja menerima pemberitahuan dari sistem perbankan kami, bahwa kartu kredit korporat, serta jaminan pembayaran untuk acara megah malam ini, telah ditolak oleh pihak bank, karena saldo yang tidak mencukupi dan adanya pembekuan rekening. Total biaya untuk seluruh sewa ballroom, dekorasi, makanan, serta minuman malam ini adalah 2 miliar rupiah. Kami meminta Anda untuk segera menyelesaikan pembayaran ini sekarang juga dengan metode pembayaran yang lain." Rendra memandang manajer hotel itu dengan tatapan kosong. 2 miliar rupiah, di mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam sekejap sedangkan seluruh rekeningnya baru saja dikosongkan tanpa sisa. Tidak hanya manajer hotel, beberapa vendor dekorasi dan agensi artis yang hadir di acara tersebut juga mulai berbisik-bisik dengan wajah yang penuh kepanikan. Mereka mulai menyadari bahwa pesta megah ini adalah sebuah kepalsuan, dan mereka terancam tidak akan mendapatkan bayaran atas jasa yang telah mereka berikan. Suasana ballroom yang tadinya mewah dan elegan kini berubah menjadi sangat kacau. Desas-desus dan bisikan tajam dari para tamu undangan mulai terdengar di mana-mana, mencemooh kepailitan mendadak dari keluarga Mahardika yang selama ini terkenal sangat sombong. Ibu Maya yang sudah tidak tahan lagi dengan tekanan sosial ini, tiba-tiba melangkah maju ke arahku. Dia menjatuhkan seluruh harga dirinya yang selama ini dia banggakan setinggi langit. Dengan mata yang berkaca-kaca dan wajah yang memelas, dia mencoba meraih tanganku.
Arini, nak, tolong jangan lakukan ini pada kami, kata Ibu Maya dengan suara yang gemetar dan merengek. Ibu mengaku salah, nak, ibu minta maaf atas semua perkataan ibu selama ini. Tolong jangan hancurkan perusahaan Rendra. Dia adalah suamimu, nak, bagaimana mungkin kamu tega menghancurkan suamimu sendiri? Ingatlah kebaikan-kebaikan yang pernah kami berikan padamu. Aku perlahan menarik tanganku ke belakang, menghindari sentuhannya dengan sangat dingin. Aku menatap wanita tua di hadapanku ini tanpa ada sedikit pun rasa kasihan di dalam hatiku. Rasa iba yang dulu selalu membuatku mengalah kini telah mati, terkubur bersama dengan semua air mata yang pernah kuteteskan di rumah mereka yang penuh dengan siksaan batin itu. Kebaikan, tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh dengan penekanan pada setiap suku katanya. Kebaikan yang mana yang Anda maksud, Ibu Maya? Apakah kebaikan saat Anda menyuruh saya mencuci seluruh pakaian kotor di rumah ini dengan tangan sementara Anda dan anak Anda bersenang-senang di luar? Atau kebaikan saat Anda mencaci maki almarhum orang tua saya karena saya tidak membawa harta gono gini saat menikah? Ataukah kebaikan saat anak Anda ini dengan bangganya membawa wanita lain ke rumah kita dan menyuruh saya untuk melayaninya? Mendengar perkataanku, seluruh tamu undangan di dalam ballroom langsung mengeluarkan suara desahan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di balik nama besar Mahardika Group, terdapat perlakuan yang sangat keji dan tidak manusiawi terhadap seorang istri yang ternyata adalah penopang hidup mereka yang sesungguhnya. Rendra menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menyedihkan. Dia berlutut di atas lantai marmer yang dingin, tepat di hadapanku, mengabaikan seluruh pandangan mata dari rekan-rekan bisnisnya yang kini menatapnya dengan penuh rasa jijik. Arini, aku mohon, maafkan aku, kata Rendra dengan air mata yang mulai mengalir membasahi pipinya. Aku hilaf, Arini. Aku berjanji akan berubah. Aku akan menceraikan wanita itu sekarang juga. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Tolong kembalikan semuanya, Arini, jangan hancurkan aku seperti ini. Aku menatap pria yang pernah kucintai ini dengan pandangan yang sangat datar. Tidak ada lagi rasa benci. Tidak ada lagi rasa marah. Yang tersisa di dalam hatiku hanyalah rasa hampa dan kepuasan yang sangat dingin. Aku tidak menghancurkanmu, Rendra, kataku dengan sangat lembut, membungkukkan sedikit tubuhku agar wajahku sejajar dengan wajahnya yang dipenuhi air mata. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku sejak awal. Tanpa uangku, tanpa koneksi dari jaringanku, kamu dan ibumu hanyalah orang biasa yang tidak memiliki apa-apa. Sekarang, nikmatilah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang pantas untuk orang-orang seperti kalian. Aku menegakkan kembali tubuhku, merapikan gaun malamku yang sangat elegan dengan gerakan yang sangat anggun. Aku membalikkan tubuhku, membelakangi mereka yang kini sedang meratapi kehancuran hidup mereka sendiri. Ayo kita pergi dari sini, Tuan Haryo, kataku dengan tenang. Udara di tempat ini sudah terlalu kotor untuk saya hirup lebih lama lagi. Tuan Haryo Adiwijaya mengangguk dengan sangat patuh. Tentu saja, Nyonya Presdir. Mobil limusin Anda sudah siap di depan pintu lobi utama. Aku melangkah dengan sangat mantap di atas karpet merah, meninggalkan ballroom yang kini dipenuhi oleh suara tangisan histeris Ibu Maya dan teriakan putus asa Rendra yang terus memanggil-manggil namaku. Setiap langkah kaki yang kuambil terasa sangat ringan, seolah-olah seluruh beban berat yang selama ini menindih pundakku telah lenyap ditiup angin malam yang dingin. Saat aku melangkah keluar dari lobi hotel berbintang 5 tersebut, sebuah mobil limusin hitam yang sangat mewah sudah terparkir dengan pintu belakang yang telah dibukakan oleh seorang pengawal pribadi yang mengenakan setelan jas hitam rapi. Aku melangkah masuk ke dalam mobil tersebut dengan sangat anggun, diikuti oleh Tuan Haryo Adiwijaya yang duduk di kursi seberangku. Pintu mobil ditutup dengan suara yang sangat senyap, meredam seluruh kebisingan dunia luar yang penuh dengan kepalsuan. Mobil limusin tersebut perlahan-lahan mulai bergerak membelah jalanan kota yang dipenuhi oleh cahaya lampu malam yang sangat indah. Keesokan paginya, seluruh media cetak, televisi, dan portal berita daring di negeri ini dipenuhi oleh berita utama yang sangat menggemparkan dunia bisnis nasional. Judul-judul berita besar terpampang nyata di mana-mana. Kejatuhan tragis Mahardika Group, kebangkrutan mendadak pengusaha muda Rendra Mahardika karena penarikan modal massal, dan misteri pemilik sebenarnya Wijaya Holding yang akhirnya terungkap. Berita-berita tersebut juga menampilkan foto-foto Rendra dan ibunya yang sedang digiring keluar dari rumah mewah mereka oleh pihak kurator pengadilan, karena seluruh aset pribadi mereka telah disita untuk membayar utang-utang perusahaan yang menumpuk.
Wajah mereka terlihat sangat kuyu, kusut, dan tidak memiliki semangat hidup lagi. Mereka kini benar-benar harus hidup di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sangat kumuh, merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan yang selama ini selalu mereka hina dengan sangat keji. Sementara itu, di lantai paling atas dari gedung pencakar langit Wijaya Tower, aku berdiri di depan dinding kaca besar yang langsung menghadap ke arah pemandangan seluruh kota yang sangat megah ini. Aku mengenakan setelan jas kerja buatan tangan yang sangat elegan, dengan rambut yang tertata rapi memancarkan aura seorang pemimpin wanita yang sangat kuat dan mandiri. Di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni mahal, terdapat sebuah cangkir teh hangat yang mengeluarkan aroma melati yang sangat menenangkan pikiran. Aku menyesap teh tersebut perlahan-lahan, merasakan kehangatan yang menjalar di seluruh tubuhku. Sebuah ketukan lembut terdengar di pintu ruang kerjaku. Asisten pribadiku melangkah masuk dengan sangat sopan, membawa beberapa berkas dokumen baru di tangannya. "Selamat pagi, Nyonya Presdir," sapa asistenku dengan sangat hormat. "Semua dokumen kerjasama baru dengan para investor dari luar negeri telah siap untuk Anda tanda tangani. Dan juga, kami baru saja menerima laporan bahwa proses hukum untuk perceraian Anda dengan Rendra Mahardika telah selesai sepenuhnya di pengadilan. Anda kini telah resmi menjadi seorang wanita yang bebas secara hukum." Aku menatap dokumen perceraian yang diletakkan di atas mejaku. Aku mengambil pulpen berlapis emas milikku, lalu membubuhkan tanda tanganku di atas dokumen tersebut dengan gerakan yang sangat tegas dan tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam diriku. "Terima kasih," kataku dengan senyuman yang sangat cerah dan tulus, senyuman pertama yang benar-benar berasal dari lubuk hatiku yang paling dalam setelah bertahun-tahun lamanya terkurung dalam penderitaan. Aku meletakkan pulpen itu kembali ke tempatnya, lalu kembali menatap keluar jendela kaca besar. Matahari pagi yang cerah mulai terbit, menyinari seluruh sudut kota dengan cahayanya yang sangat hangat dan keemasan. Lembaran hitam dalam hidupku telah kututup dengan sangat rapat, dan kini, sebuah lembaran baru yang sangat indah, penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan kemandirian yang sejati telah menantiku di depan mata. Aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi, karena masa depanku kini berada sepenuhnya di bawah kendali tanganku sendiri.